Halo teman-teman dan kakak sekalian, kami dari kelompok 110 dengan tracks UI UX Designer akan mempresentasikan desain mobile application kami dengan judul Pure Fit, di mana Skillful UI Challenge-nya dengan tema hidup sehat di era teknologi. Bisa di next Pak ya. Lalu untuk tim kami terdiri dari Kak Sufia, Kak Galang, yaitu saya sendiri, dan juga Kak Harini. Dan kami membagi role yang sama sebagai UI UX Designer. Bisa di next Kak. Untuk overview-nya, PureFit merupakan salah satu aplikasi pola hidup sehat yang membantu orang-orang untuk melakukan olahraga di waktu senggang mereka. Dan dengan adanya aplikasi ini, tentu saja dapat memudahkan setiap orang untuk melakukan latihan sederhana tanpa alat dan dapat dilakukan di rumah saja. Jadi next. Nah, untuk rule settingnya, dalam menghadapi permasalahan yang ada, seperti kurangnya aktivitas fisik, kurangnya kesadaran kesehatan, stres, gangguan tidur, dan kurangnya motivasi dan konsistensi, diperlukan penciptaan antar muka yang mendorong pengguna untuk meningkatkan aktivitas fisik mereka, memberikan rekomendasi makanan sehat, dan meningkatkan kesadaran kesehatan. Selain itu, antar muka juga harus membantu pengguna mengelola waktu layar, mengatasi stres, dan memberikan motivasi jangka panjang agar pengguna tetap konsisten dalam menjalani pola hidup sehat mereka. Bisa di-next, ya? Nah, untuk target usernya, yaitu adalah laki-laki atau perempuan, seseorang berusia 17 sampai 40 tahun yang berkeinginan untuk memiliki gaya hidup sehat, para mahasiswa dan pekerja kantoran yang jarang memiliki waktu untuk melakukan olahraga, serta setiap orang yang ingin memiliki waktu jam tidur yang teratur. Bisa di next, Kak. Dan untuk solusinya, kami memberikan beberapa solusi, dan di antaranya adalah satu, menampilkan ketika waktu tidur, dan memberikan penjelasan sebab dan akibat yang diperoleh, lalu membuat sesi FAQ untuk pertanyaan yang sering ditanyakan, memberikan penjelasan tentang manfaat yang didapatkan, serta memberikan progres di setiap minggunya, lalu memberikan insentif penghargaan bagi pengguna yang mencapai target kesehatan mereka, serta memberikan artikel atau video agar pengguna dapat mengeksplorasi informasi baru dengan lebih jelas dan informatif. So, untuk hidup value-nya, bisakah Kakak dan teman-teman lihat ke sini ya? Oke, next, Kak. Untuk user flow-nya, yang pertama ada fitur pengaktifan sleep reminder dan pembuatan jadwal. Yang kedua ada fitur FIQ, artikel, dan video. Next, Kak. Ketiga ada fitur penjelasan program latihan. Yang keempat ada fitur assessment. Next, Kak. Di sini ada mockup UI yang didesain aplikasi yang kami buat. Selanjutnya adalah penjelasan sesi prototype dari user flow yang kami buat. Pada flow pertama ini, kurang lebih menjelaskan cara pengaktifan sleep reminder dan pembuatan jadwal olahraga, di mana user dapat menekan close pada notifikasi awal dan langsung bisa memulai dengan memilih halaman setting, lalu pilih ke general settings, dan setelahnya dapat menekan tombol remind me, di mana user langsung dapat mengaktifkan sleep reminder. Dan ketika menekan tombol di atasnya, maka akan masuk ke pembuatan jadwal. User dapat menghapus jadwal terdefault telah dibuat dan menekan tombol panah untuk masukkan waktu olahraga yang diinginkan. Dan setelahnya memilih hari apa saja untuk notifikasi olahraga tersebut agar dapat diulang. Dan begitulah flow pengaktifan sleep reminder dan pembuatan jadwal. Pada flow kedua ini, user diharapkan bisa mendapatkan informasi tambahan tentang pola hidup sehat dengan memilih halaman Explore, di mana dapat terlihat terdapat sesi FAQ, beberapa artikel, dan juga beberapa video. Di mana apabila user memilih salah satu FAQ, maka akan muncul tampilan informasi lanjutan mengenai jawaban dari pertanyaan yang sering ditanyakan tersebut. User juga dapat berpindah ke sesi yang diinginkan, seperti artikel misalnya, di mana artikel juga memiliki informasi lanjutan mengenai hal yang sedang dibahas dan memiliki rekomendasi artikel di bawah halamannya. Dan seperti artikel lainnya, kita juga dapat meninggalkan like apabila user menyukai isi dari artikel ini. Lalu, yang terakhir, user juga dapat memilih salah satu video yang ketika dipilih, maka akan muncul video yang dapat diputar, beserta dengan penjelasan tentang apa yang ada dalam video tersebut, yang mana dijelaskan secara rinci, dan seperti artikel sebelumnya, pada halaman bawahnya pun kami sudah sediakan beberapa rekomendasi video lainnya yang mungkin akan user sukai.
Tidak lupa juga tekan tombol like apabila user merasa puas dengan video yang telah disuguhkan. Dan kurang lebih begitulah Flow Explore. Di Flow ini, user diharapkan untuk dapat menyelesaikan salah satu program latihan di mana user dapat menekan halaman report untuk mengetahui progres yang sudah dicapai dan bisa membuka sesi history untuk melihat kapan terakhir kali user melakukan latihannya. Lalu, ada graf yang menunjukkan berat badan terkini dan bagaimana graf tersebut akan berkembang di setiap bulannya, serta tidak ketinggalan dengan sesi BMI-nya. Kembali ke halaman training. User dapat menekan cardio untuk memulai latihan, di mana user juga dapat melihat latihan apa saja yang akan diberikan sebelum memulainya. Dan apabila user menekan salah satu latihan yang diberikan, maka akan muncul informasi mengenai olahraga yang akan dikerjakan, tips cara melakukannya, serta bagian mana dari olahraga tersebut nanti kita. User langsung tombol start yang nantinya akan diarahkan ke persiapan sebelum memulai latihan. Dan setelahnya, user akan diperintahkan untuk melakukan latihannya secara berurutan. Dan apabila sudah, dapat menekan tombol done. Yang nantinya akan diberikan waktu jeda istirahat untuk melakukan latihan selanjutnya, di mana bisa langsung menekan tombol skip. Dan akan memulai gerakan latihan kedua, dan di mana anggap saja bahwa latihan tersebut merupakan latihan terakhir, di mana user akan disuguhkan halaman succeed setelah melakukan latihan tadi, di mana user dapat menginputkan berat badan terbaru, dan setelahnya, maka BMP pun juga akan ikut berubah. User juga dapat menyambungkannya dengan aplikasi kesehatan user. Setelah menekan tombol Next, maka sesi history pun juga akan ikut terupdate dengan latihan terbaru, di mana dijelaskan seberapa lama kita melakukan latihan tersebut dan seberapa banyak kalori yang sudah user bakar. Dan ketika menekan tombol Done, maka user akan tunjukkan halaman report di mana semua halnya berubah sesuai dengan latihan yang baru saja dilakukan, penginputan berat badan terbaru, dan begitulah flow program latihan. Di Flow ini, setelah sebelumnya kita sudah melakukan salah satu program latihan, maka akan terlihat recordnya. Dan untuk melihat achievement yang sudah didapatkan, user bisa memilih halaman report, dan apabila kita geser ke bawah, dapat si achievement yang bisa kita buka dengan tombol View More. Dan user akan diperlihatkan beberapa achievement yang masih dalam tahap progress, seperti Not Enough Burning, It's Getting Closer, dan juga Discipline is the Key, dengan detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Jika memilih menu achievement, maka user akan diperlihatkan achievement apa saja yang sudah didapatkan, seperti It's That Fat, dan juga A Small Step. Dan jika dipilih salah satunya, maka user akan diperlihatkan achievement yang didapatkan dengan penjelasan, seperti nama dari achievementnya, kapan didapatkannya, serta bagaimana cara mendapatkannya. Dan begitulah flow achievement. Dari usability testing ini, kami memiliki 4 skenario, di mana skenario pertama menjelaskan pengaktifan sleep reminder serta penjadwal olahraga. Yang kedua, ada skenario pengeksploran sesi FIQ, artikel dan video. Kemudian skenario ketiga itu ada penjelasan dari program latihan. Yang keempat ada skenario pemberian achievement. Setelah melakukan usability testing, kami menyimpulkan penilaian menggunakan metode Single Easy Question atau SEQ. Dengan task pertama, nilai rata-rata 6, task kedua nilai rata-rata 6,7, task ketiga nilai rata-rata 6,3, dan yang terakhir atau task 4, nilai rata-rata 6,7. Teman-teman bisa melihat link rekaman dengan klik di sini. Next. Conclusion dan recommendation. Dari usability testing terhadap 3 responden, kami menemukan bahwa mereka meresponsif positif terhadap fitur-fitur yang telah kami buat. Meskipun terhadap beberapa kesulitan, responden mengakui efisiensi aplikasi dan memberikan beberapa saran perbaikan. Adapun juga rekomendasi yang diberikan dari responden yang nantinya akan kami implementasikan, yaitu poin pertama, pada fitur sleep reminder, responden menganggap bahwa pembuatan jadwal terlalu banyak, memakan langkah, dan lebih baik memangkasnya agar lebih mudah digunakan. Poin kedua, pada fitur latihan program menyarankan untuk ditetapkannya button start, serta menanggapi title pada halaman persiapan sebelum melakukan latihan agar lebih mudah dipahami. Next. Feedback and
iteration. Setelah melakukan usability testing, kami mendapatkan beberapa feedback, yang mana feedback tersebut sangat krusial dan perlu kami perbaiki untuk pengalaman yang lebih baik. Before, user diharuskan untuk mengaktifkan sleep reminder dan juga melakukan pembuatan jadwal, di mana beberapa user menganggap bahwa untuk melakukan pembuatan jadwal memerlukan terlalu banyak langkah, dan permasalahan ini sangat krusial karena kami mencoba untuk membuat user mudah dalam menggunakan serta memahami fitur yang kami berikan. After redesign, kami mencoba untuk menyelesaikan masalah yang user alami ketika melakukan usability testing dengan memangkas langkah dalam pembuatan jadwal, di mana kami menaruh pembuatan jadwal di bawah pengaktifan sleep reminder agar mudah untuk dijangkau dan digunakan serta lebih terlihat dengan jelas. Next. Poin kedua, sebelum user melakukan gerakan latihan pertama kali di halaman ini, user dapat melakukan persiapan sebelum latihan dimulai. Tetapi, sayangnya user mengalami kendala dalam mengartikan halaman ini dan menganggap bahwa latihan sudah dimulai. Ini merupakan permasalahan yang sangat krusial karena kami mencoba untuk membuat user dapat dengan mudah memahami fitur yang kami buat. Setelah melakukan redesign, kami pun berusaha untuk menyelesaikan kendala yang dialami oleh user saat melakukan usability testing dengan mencoba untuk membuat halaman tersebut lebih mudah dipahami, yang mana kami menambahkan tombol Start dan mengganti title-nya untuk memberikan kejelasan bahwa halaman tersebut merupakan halaman preparation. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan sampai jumpa.